banyak pihak kemudian menilai Perpu ini syarat kepentingan kelompok tertentu dan tidak memihak buruk. Perpu ini dinilai tidak menjawab keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat yang semestinya pemerintah seharusnya memperbaiki undang-undang tersebut. Dan kita bahas malam hari ini bersama para narasumber yang sudah bergabung secara virtual melalui Zoom. Ada Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR RI. Pak Supratman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih Pak Supratman atas waktu Anda, dan saya sapa Mas Zainal Arifin Mukhtar atau Mas Uceng, ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada. Mas Uceng, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Mas Uceng terlebih dulu. Mas Uceng, kita lihat sekarang sudah ramai sekali. Ada mengatakan di awal bahwa Perpu ini, saya kemarin mewawancara mantan Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Hamdan Zulfa, mengatakan ini menyimpang. Menurut pandangan Anda, berkaitan dari sisi landasan hukumnya, berkaitan Perpu ini apa, Mas Uceng? Iya, kalau kita lihat sebenarnya konstruksi Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Perpu itu dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Mungkin mengulang bahwa yang namanya hal ihwal itu memang subjektif Presiden yang nanti akan diobjektifikasi oleh DPR. Nah, cuman memang kelihatannya banyak yang lupa bahwa MK sendiri pernah memutus di putusan 138/2009. MK bilang bahwa selain itu, ada 3 parameter untuk mengeluarkan Perpu. 1, harus ada kegentingan yang memaksa itu, jadi kondisinya memang ada yang sangat memaksa. Yang kedua, tidak ada aturan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan hal itu, ataupun aturan yang ada tidak memadai. Dan yang ketiga adalah tidak dimungkinkannya proses pembuatan undang-undang dengan cara legislasi biasa. Jadi ada 3 itu MK ingatkan. Nah, kalau itu kita pakai, bukan sekedar subjektif objektif, tapi kita pakai konstruksi ini melihat Perpu ini, mudah untuk mendebatnya. Ya. Misalnya mengatakan akibat perang Ukraina dan Rusia misalnya. Ukraina dan Rusia udah perang hampir 10,5 tahun. Kalau itu penyebabnya, kenapa kemudian tidak disiapkan mekanisme perbaikannya atau mekanisme digodoknya sejak lama gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya kan, karena pertanyaannya, apakah memang tidak bisa dilakukan dengan legislasi biasa? Iya. Ya, padahal saya kira DPR kalau ditanyakan juga harusnya siap dong, bersiap untuk membuat aturan dengan legislasi cepat. Lawang seringkali mengubah undang-undang cepat sekali. Saya kasih contoh misalnya, Undang-Undang MD3 bisa berubah dalam 3 hari waktu itu ya, ke legislasi cepat. Saya kira sangat mungkin itu satu. Yang kedua, tentu saja ini berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu harus diingat, itu adalah pengujian formil. Dan alasan ketika MK membatalkan itu, MK bilang proses partisipasinya nggak cukup. Dan kalau baca putusan MK, dia jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu parameternya adalah karena buruh tidak diajak bicara. Ya, karena buruh tidak mendapatkan informasi yang cukup. Jadi tidak mendapatkan naskah akademik, draftnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, luar biasanya ini kemudian dipilih cara Perpu ya, yang di luar dari itu. Padahal sebenarnya sudah ada waktu sekitar 1 tahun lebih dari putusan MK di bulan November 2021. Jadi selama 13 bulan Undang-Undang Cipta Kerja diapakan, nggak jelas. Tapi kemudian pilihan hukumnya tiba-tiba menjadi Perpu, seakan-akan di ujung ini mendesak. Saya ingin mengatakan begini, ada Giorgio Agamben itu menuliskan sangat luar biasa. Dia mengatakan begini, hati-hati dengan negara demokrasi yang sering sekali mendaruratkan sesuatu yang tidak darurat. Karena itu ironi demokrasi sebenarnya. Salah satu ironi demokrasi itu adalah ketika didarurat-daruratkan. Jadi dibuat menjadi seakan-akan gawat, sehingga bisa menjadi alasan untuk menerabas yang namanya proses demokrasi.
Nah, saya kira ini menjadi apa? Ini perilaku culas sebenarnya menurut saya ya, perilaku yang tidak betul-betul tidak sebenarnya amoral gitu. Dalam artian putusan MK mengatakan sesuatu, lalu kemudian harusnya diambil melalui sebuah proses yang lebih bermartabat dengan partisipasi yang lebih baik, bukan cuma gimmick. Sekarang bukan lagi cuma gimmick, tapi kemudian partisipasinya ditiadakan. Tiba-tiba dikeluarkan Perpu melalui sebuah mekanisme yang bersifat dengan alasan bahwa itu subjektif. Betul, betul. Dan sekarang bola panasnya itu dilempar ke DPR, Pak Supratman? Ya, begini, apa yang disampaikan oleh Mas Ucan tadi, ya kita bisa pahami ya. Tapi di satu sisi, dari sisi perundang-undangan kita, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kan kita udah tahu menyangkut soal tata urutan perundang-undangan kita ya. Ada dua jenis undang-undang yang dimana itu menjadi kewenangan dari Presiden. Yang pertama adalah ada satu undang-undang yang memang tidak bisa dilakukan oleh DPR sebagai hak pengusul, yakni undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu mutlak menjadi kewenangan dari pemerintah untuk mengajukan itu. Di luar itu DPR boleh. Yang kedua adalah jenis peraturan seperti yang disebutkan oleh Mas Ucan tadi terkait dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sekalipun ini peraturan pemerintah, tetapi dari sisi pengaturannya dianggap selevel dengan undang-undang materi muatannya. Dan oleh karena itu, ini tidak ada yang salah ya. Tentu Presiden memiliki pertimbangan maupun alasan sebagaimana halnya tadi yang sudah disebutkan, dan itu dimungkinkan di dalam konstruksi Undang-Undang Dasar kita, bahwa dalam keadaan hal genting yang memaksa maka Presiden boleh menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan dalam masa persidangan berikut itu wajib dilakukan persetujuan atau penolakan dari parlemen. Masalahnya sekarang Mbak Putri, DPR kan lagi reses sekarang ya. Tanggal 10 nanti kami akan masuk, dan saya dengar kemarin bahwa pemerintah yang diwakili oleh Menko Perekonomian sudah menyerahkan Perpu tadi kepada pimpinan DPR, dan tentu DPR pasti akan segera mengambil sikap menyangkut soal aspek persetujuannya ataupun penolakannya. Saat ini tentu saya belum bisa berkomentar banyak karena nanti mekanismenya kan nanti akan diputus di Badan Musyawarah kembali setelah ada rapat pimpinan. Kemudian Bamus akan ada prosesnya nanti kepada alat kelengkapan mana yang akan ditugaskan untuk membahas Perpu Ciptaker ini. Jadi masih terlalu dini lah untuk saya menyampaikan sesuatu hal termasuk dari sisi materi muatannya. Tapi sekarang kalau misalnya dilihat DPR kemudian nanti akan memberikan turunan-turunan alasan begitu ya, sehingga Perpu ini dinyatakan tepat untuk kemudian disetujui menjadi undang-undang, misalnya disetujui menjadi undang-undang. Kalau misalnya dilihat dari beberapa alasan yang kemudian kemarin disampaikan Presiden Jokowi ketika mengumumkan ini, ada soal perang Ukraina-Rusia, kemudian dikatakan dunia sedang tidak baik-baik saja, lalu ada pula ketidakpastian sangat tinggi. Itu bukankah ini, bagaimana kacamata Anda dari balik DPR? Karena bagaimanapun kan nanti DPR yang merumuskan poin-poin ini. Sebenarnya dari yang kita baca ya, yang kita baca dan kita dengar, alasan kegentingan yang memaksa itu kan kalau saya belum baca persis perpunya seperti apa, tetapi yang saya baca dari media itu minimal ada 5 ya, ada 5 pertimbangan di mana itu keadaannya justru dianggap sebagai kegentingan yang memaksa. Tapi perlu diingat, saya perlu ingatkan sekali lagi, tentu berbeda antara putusan MK dalam konteks inkonstitusional bersyarat dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu, dengan undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang ada sekarang. Karena kalau peraturan pemerintah, karena kegentingan yang memaksa, tentu itu sudah dengan sendirinya menggugurkan inkonstitusional bersyaratnya, karena memang proses dan mekanismenya berbeda, sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya.
Tapi bahwa wacana perdebatan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi materi muatan terhadap Perpu, itu sah-sah saja. Dan tentu sekali lagi parlemen di antara 9 fraksi, karena sekarang kan belum ada yang bisa, belum kita tahu nih pendapat fraksi masing-masing terkait dengan Perpu yang ada. Insya Allah nantilah pada masanya, nanti pada masa persidangan yang akan datang, kita akan melihat dan menentukan AKD mana yang akan membahas, dan itu yang akan mengobjektifkan dari hak subjektif Presiden terhadap pengeluaran Perpu tadi, Mbak Putri. Mas Uceng, tanggapan Anda, kita sudah dengar nih sedikit respon dari Balik DPR. Iya, saya kira kita tidak usah bicara dulu soal putusan MK-nya ya. Yang kita bicarakan itu sebenarnya adalah soalan putusan MK 138/2009 yang memberikan batasan bahwa kalau Anda bikin Perpu, ada 3 standar itu. Ya, jadi bukan cuma subjektif objektif, tapi ada 3 landasan itu. Yeah. Bahwa betulkah Perpu ini tidak cukup waktu untuk menyusun undang-undang secara biasa. Nah, itu yang mungkin kita perdebatkan di level itu. Apakah tidak cukup waktu? Padahal saya kira sangat cukup waktu. MK ngasih 2 tahun untuk nyusun Undang-Undang Cipta Kerja, dan sudah dihabiskan lebih 13 bulan di antaranya. Jadi 13 bulan itu ngapain dalam konstruksi MK? Nah, yang kedua, saya mau bilang kalau kita masuk ke putusan MK sendiri, coba Anda bayangkan betapa trikinya cara ini. MK bilang ini inkonstitusional karena Anda tidak mendengarkan partisipasi. Karena Anda membentuk undang-undang tidak mendengarkan partisipasi. Lalu yang dipilih adalah perangkat aturan yang menghilangkan partisipasi sekaligus. Yeah. Nah, jadi jangan Andi Adgas kelihatannya agak keliru kalau kemudian mengatakan ini pilihan yang berbeda. Pilihan itu berbeda karena dibolehkan dalam keadaan darurat, dalam tanda kutip, dibolehkan karena adanya keadaan darurat. Dan itulah yang diperdebatkan, keadaan daruratnya itu. Daruratnya di mana? Karena daruratnya ini, yang saya bilang tadi, seakan-akan dibuat-buat menjadi darurat. Kalau perang Ukraina-Rusia, saya kira udah panjang sekali. Udah lama gitu. Yang kedua, kalau misalnya yang lainnya butuh percepatan dan lain sebagainya, kan Anda bisa membuatnya dengan cepat gitu. Dan kira-kira sudah 13 bulan lewat semenjak putusan MK. Nah, ini yang saya khawatirkan ya. Ini cara-cara yang sering disebut menjadi autocratic legalism. Autocratic legalism itu adalah aturan mainnya yang dirusak. Atau konsepnya yang dirusak. Ketika diwajibkan untuk partisipasi sebagai standar dari sebuah demokrasi yang bermakna, lalu tiba-tiba dibuat seakan-akan darurat, lalu kemudian diterabas dengan model-model peraturan darurat. Nah, saya ingat ini kata yang sama, seingat saya ya, di Perpu Ormas. Partai Gerindra, ada 3 partai waktu itu yang menolak dengan catatan yang sama, kurang lebih sama. Ini keadaan mendesaknya apa? Kok tiba-tiba Perpu Ormas dikeluarkan, lalu kemudian Ormas bisa dibubarkan dengan cara pengadilan? Gitu tuh. Jadi maksud saya adalah itu nyata adanya sebenarnya. Harus ada keadaan darurat, ada keadaan ihwal kegentingan memaksanya, yang itu nyata adanya. Gitu. Itu bisa terukur dan memang tidak dimungkinkan lagi membuat aturan secara biasa. Gitu. Oke. Bang Supratman, Pak Supratman. Ya, jadi gini, tidak ada yang berbeda antara saya dengan Mas Ucen. Yang saya mau katakan bahwa tentu dalam posisi sekarang DPR belum bisa berkata apa-apa. Karena ini adalah kewenangan dari Presiden. Tentu untuk mengujinya nanti ada proses berikutnya. Apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden, terkait dengan 5 hal tadi, salah satu yang disebutkan tadi adalah menyangkut soal geopolitik ya, perang Ukraina dan Rusia yang mengakibatkan inflasi terjadi di mana-mana akibat terjadi
distribusi yang mandek maupun penyediaan bahan makanan yang cukup tinggi dan juga energi yang membuat inflasi di hampir semua negara mengalami kenaikan yang luar biasa, termasuk dampaknya ke kita juga kita rasakan. Ya. Tapi di luar itu juga alasan pemerintah kan ingin mempercepat beberapa proyek-proyek strategis nasional. Ya. Nah, dari 5 alasan yang saya sebutkan tadi, nanti parlemen akan menguji itu. Putusan berikutnya adalah apakah kita setuju atau tidak. Nah, nanti pertimbangan objektifnya oleh masing-masing fraksi akan kita lakukan. Tapi bahwa perpu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah dinyatakan itu sudah berlaku. Ya. Dan kalau kemudian nanti DPR menyetujuinya, ya dia akan menjadi undang-undang. Kalau kemudian dinyatakan ditolak, itu berarti perpu itu harus tidak berlaku lagi. Jadi kan itu konsekuensi hukumnya. Kita belum masuk kepada perdebatan-perdebatan yang lain. Saya hanya mau menyampaikan satu hal, bahwa tentu berbeda halnya kalau kemudian itu menjadi inisiasi DPR terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau inisiasi pemerintah dalam program atau legislasi biasa. Tentu itu akan berbeda. Tapi karena ini perpu, maka otomatis sekali lagi saya katakan kalau itu perpu, maka kemudian putusan Mahkamah Konstitusi terkait menyangkut soal inkonstitusional bersyarat tadi itu menjadi gugur. Itu yang saya ingin sampaikan, konsekuensi dari lahirnya perpu tadi. Oke, Pak Supratman, kalau misalnya sekarang masyarakat atau koalisi masyarakat sipil, apakah masih bisa berharap ke DPR bahwa kemudian perpu ini nanti digugurkan? Karena berkaitan dengan pertimbangan putusan MK yang mengatur 3 hal tadi, sebelum mengeluarkan perpu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apakah masyarakat masih bisa berharap soal itu? Dari dulu sebenarnya kita parlemen dalam perdebatan dengan pemerintah, ini kan hal objektif dan tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak ya. Tentu pertimbangan-pertimbangan objektif di antara semua fraksi-fraksi yang ada di parlemen tentu saya tidak bisa wakili. Karena setiap fraksi punya pandangan masing-masing tentunya. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa pasti parlemen akan sangat objektif. Bahwa untuk memuaskan segala pihak dan konsekuensi dengan lahirnya perpu ini, ya tentu harus kita terima dalam pengertian bahwa ini bukan mekanisme pembuatan undang-undang yang biasa. Ini sesuatu pembuatan proses legislasi yang luar biasa, yang dimana hak subjektivitas presiden menyangkut soal kegentingan yang memaksa tadi. Bahwa tadi kami diingatkan oleh Mas Ucen terkait dengan putusan MK terkait 3 hal, tidak hanya sekedar kegentingan yang memaksa, termasuk dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dan lain-lain sebagainya, tentu itu menjadi pertimbangan kami ke depan. Apakah Gerindra kemudian sudah mengambil sikap soal ini? Saya belum berkomunikasi dengan pimpinan fraksi, tapi saya yakin bahwa karena ini masa reses, fraksi belum berkonsolidasi di antara semuanya. Tadi saya juga baca bahwa nanti dalam waktu dekat, khusus kami di fraksi Partai Gerindra juga akan melakukan pertemuan khusus untuk membahas ini. Baik, terakhir saya ke Mas Uceng. Mas Uceng, Anda lihat judul kami, Asa Kosong DPR Gugurkan Perpu Ciptaker. Apakah sekarang potensi yang masih ada, kita masih bisa berharap di DPR atau memang ya sudah tidak ada? Karena bagaimanapun juga pemerintah sudah mengunci ini dengan perpu, kemudian Menko Polhukam juga mengatakan ya kalau nanti perpunya disahkan menjadi undang-undang bisa tinggal digugat ke MK, ujung-ujungnya selalu ke sana. Saya kira begini ya, yang bahaya, ironi dari sebuah negara demokrasi itu adalah ketika semua disandarkan kepada proses, padahal sebenarnya prosesnya sudah dirusak tuh. Itu bahayanya. Jadi seakan-akan sudah silahkan ke proses. Nanti proses menurut aturan ini, tapi sebenarnya aturan itu sudah dirusak gitu. Jadi negara hukumnya atau rule of law-nya itu sendiri dirusak gitu. Sehingga seakan-akan silahkan melalui proses hukum, tapi proses hukumnya sudah dirusak. Saya kasih contoh begini. Kalau kita bicara soal ke DPR, ya mungkin kita akan sulit percaya ya, karena biar bagaimanapun undang-undang ini juga sangat didorong oleh DPR kala itu dengan proses pembuatan ajaib kalau kita masih ingat ya. Nah yang kedua, kalau selain berharap pada DPR untuk mengobjektifkan yang rasanya saya nggak yakin juga objektif, saya yakin akan ikut tabuhan subjektifnya presiden.
Yang kedua selalu dikatakan bawa ke MK. Iya. Bawa ke MK ini kayak omong kosong. Iya. Ketika DPR sendiri sudah mengganti salah Betul. seorang hakim MK dengan alasan bahwa Anda membatalkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang yang disetujui oleh DPR. Iya. Jadi kan salah satu alasannya itu sehingga terjadi proses aswanto waktu itu, aswantoisasi. Betul. Ini maksudnya apa gitu dengan silahkan melempar ke DPR, silahkan lempar ke MK, bawa ke MK, tapi MK sendiri itu sudah dikunci dengan dikatakan kalau Anda macam-macam, kami akan aswantokan gitu. Iya. Dan bukan cuma sekedar pemberhentian aswanto, saat ini pemerintah dan DPR sendiri, pemerintah sendiri sedang membahas rancangan undang-undang perubahan ketiga MK yang isinya persis begitu. Yang isinya mengatakan bahwa itu dari usulan DPR ya, kirim kepada pemerintah, isinya adalah hakim MK bisa dievaluasi di tengah jalan dan bisa menjadi alasan untuk diberhentikan. Nah, saya kira jadi terasa kayak bukan sekedar asa kosong, saya terasa kayak omong kosong gitu. Betul. Ya, jadi baik asa kosong di DPR, sedangkan di MK sendiri kemungkinan besar menjadi omong kosong. Dan itu kenapa? Karena seakan-akan melalui proses demokrasi, tapi sebenarnya proses itu sendiri sudah dirusak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak malam hari ini sudah berbincang, kita berdiskusi berkaitan dengan Perpu ini. Nanti kita lihat sekarang bola panas di DPR sedang reses dan baru akan masuk 10 Januari nanti. Kita lihat proses selanjutnya seperti apa, tapi mudah-mudahan harapan itu masih ada ya. Pak Supratman Andi Aktas, Ketua Badan Legislasi DPR, terima kasih. Mas Uceng, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Malam, Assalamualaikum.